Oke, selamat siang adik-adik. Kembali lagi bersama Bang TP. Sekarang kita lanjut pembahasan soal TPSK nomor 39 dan 40. Gini ya. Ini kayaknya sedikit aja ini. Tapi jangan lupa setelah menonton video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya, agar abang lebih semangat lagi. Langsung aja 39. Diketahui segitiga PQR sama kaki. Jadi segitiga PQR ini sama kaki dengan PQ sama dengan QR. Oke, PQ sama dengan QR, berarti kakinya PQ dan QR gitu ya. Nah, jadi masih ingat segitiga sama kaki, berarti sudut kakinya juga pasti besarnya sama. Berarti ini X, maka kaki yang satu lagi juga pasti X. Kalau kaki yang satu lagi X, berarti ini tinggal selisihnya gitu ya. Berarti ini 180 dikurang 2X. Paham ya? Kenapa kurang 2X? Karena ini sudah terpakai X dan X. Cocok? Oke. Lalu katanya berapakah nilai X? Putuskanlah katanya. Oke, kita putuskan. Begini dulu adik-adik. Di sini kan dikasih tahu sudut 95. Ini sudut 95. Berarti karena ini membentuk garis lurus, berarti sisanya ini berapa kira-kira, Dik? Berarti kira-kira sisanya ini ya tinggal 85 gitu ya, 85. Terus di sini pernyataan nomor 1, Z-nya yang dikasih tahu yaitu sebesar 30. Z-nya yang dikasih tahu sebesar 30. Kalau kita perhatikan, kalau Z-nya dikasih tahu 30, ya ini kan menjadi sebuah segitiga gitu ya. Kalau ini Y, berarti ini 180 kurang Y. Ini bisa kita cari. Masalahnya Z ini tidak punya hubungan apa-apa terhadap sudut yang lain, gitu ya. Tidak punya hubungan apa-apa dengan sudut-sudut yang lain pada segitiga ini. Nah, gitu dia. Jadi artinya adalah si Z tidak bisa menentukan berapa nilai X. Paham ya? Paham. Oke. Berarti nomor 1 tidak bisa. Coba kita lihat nomor 2. Y-nya 120. Y-nya 120. Kalau Y-nya ini 120, berarti ini jadi berapa? Atau ini jadi berapa? Gitu ya. Ini jadi berapa? Ini juga 120. Cocok? Coba perhatikan segi 4 ini ya, PQ. Ini abang buat ST. Masih ingat? Jumlah besar sudut pada segi 4 itu adalah 360. Jadi dari sini kita jumlahkan sudutnya, yaitu 180 kurang 2X ditambah X ditambah 120 ditambah 95. Ini harus 360. Dari sini, dari persamaan ini, apakah dapat nilai X? Ya, sudah pasti nilai X akan dapat. Paham ya? Jadi yang bisa menjawab hanya pernyataan nomor 2. Jadi jawabannya apa? Kalau 2 yang bisa, hanya nomor 2. Ya, jawabannya pasti bola. Bisa ya? Oke. Gampang kan? Sekarang kita lanjut nomor 40. Nomor 40 ini kalau secara sekilas kita perhatikan gambar, ini adalah suatu segitiga siku-siku, lalu ditarik dari sudut siku-sikunya garis tinggi yang lain. Paham ya? Jadi adik-adik, ini sudah soal yang berulang. Kemarin di video-video abang sebelumnya sudah pernah abang jelaskan.
kalau ada gambar seperti ini, maka dua sisi dikasih tahu, dua sisi diketahui, maka yang lain pasti dapat. Yang lain pasti dapat. Jadi dari mana ini? Ya, sebenarnya kalian harus ingat rumus ya. Rumus, cuman ini abang buat hafalan. Dari mana dapat rumus ini? Ini dari perbandingan trigonometri. Rumusnya ada 4 deh. Ada 4. Yang pertama, alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Berarti BC kali AB sama dengan AC kali BD. Ini yang sederhana. Yang kedua BC kuadrat. BC kuadrat, jadi cara mengingatnya gini ya, BC kuadrat sama dengan apa? Tengok, ini sisi miringnya huruf apa? C ya, C. Jadi dekat kali jauh gitu dia, dekat kali jauh. Begitu semuanya. Ayo, berarti CD kali jauh, CA. Cocok ya? Coba kita buat lagi satu lagi. Kalau BA, BA kuadrat. BA kuadrat berarti sisi miringnya si A, dekat kali jauh berarti AD kali AC. Satu lagi BD, BD kuadrat, sisi miringnya siapa? Si D ya. Oke, DA kali DC, DA kali DC. Jadi inilah rumus yang kita gunakan kalau ada gambar seperti ini. Rumus ini didapat dari mana? Dari perbandingan trigonometri. Jadi langsung aja deh. Langsung aja kita jawab pernyataan nomor 1. Katanya BC-nya 6. BC itu ini ya. Ini 6. Cocok ya? Katanya AD itu 3. AD 3. Cocok ya? Berapakah luas segitiga? Luas segitiga sudah pasti alas kali tinggi per 2. Yang pasti alasnya udah dapat, tinggal AB gitu ya. Jadi caranya begini deh. Ini misalkan aja dulu X. Jadi untuk mencari sisi miring, bisa kita gunakan rumus BC kuadrat. BC kuadrat sama dengan dekat kali jauh. Berarti X kali jauh berarti X tambah 3. Berapa si BC-nya? Si BC-nya 6. Berarti 36 sama dengan X kuadrat tambah 3X. Apakah dapat X? Ya, dapat X. Kalau dapat X, otomatis sisi miring dapat. Maka sisi miring dapat. Kalau sisi miring juga dapat, berarti tinggi dapat. Pakai Pitagoras. Paham ya? Berarti nomor 1 bisa menjawab. Sekarang nomor 2. Katanya DC 5. DC 5. Ya sama saja. Kalau ini 5, ya, ini 3, berarti kita gunakan rumus apa? Kita gunakan rumus BD kuadrat, ya. BD kuadrat sama dengan dekat kali jauh. DA kali DC. DA tadi sudah dapat, yaitu 3 kali DC. DC 5. Berarti kan dapat BD-nya. BD-nya berarti akar 15. Kalau dapat BD, ya udah langsung aja luasnya setengah alas kali tinggi. Ini alasnya berarti alasnya 8, tingginya si BD. Dapat ya? Berarti nomor 2 juga dapat. Jadi begini aja. Kenapa abang gak pala, ya kalau abang bilang abang gak pala sor menjelaskan ini. Kenapa? Karena abang sudah mengingat ini. Jadi artinya 2 aja sisi yang dikasih tahu, maka apapun yang ditanya pasti dapat. Tadi yang pertama, si soal sudah mengatakan si AD itu 3. Berarti satu pertanyaan sudah dikasih tahu. Satu pernyataan sudah dikasih tahu, gitu ya. Satu pernyataan. Sekarang ditambahinya lagi pernyataan nomor 1. Berarti jadi 2 pernyataan. Kalau 2 pernyataan berarti pasti dapat dong apa yang tanya.
Begitu juga dengan nomor 2. Ini tadi yang pertama, ini sebagai nomor 2-nya. Paham ya? Nah, ingat aja. Abang rasa seandainya ini keluar di soal SBMPTN, ini jadi bonus. Ingat aja, 2 sisi yang diketahui, maka apapun yang ditanya pasti dapat. Oke? Jadi, sampai di sinilah perjumpaan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan belajar ulang. Ya, belajar ulang, pelajari kembali. Kalau ada yang mau ditanya, bisa diisi di kolom komentar. Oke, terima kasih telah menonton video abang. Selamat siang.